seberapa sih kemampuan lulusan SMK itu di luar sana? Wah, subhanallah. Iya, soalnya kalau kita lihat di berita, di medsos, seakan-akan lulusan SMK unggulan itu memang dipertimbangkan di berbagai kalangan sesuai dengan bidang-bidangnya. Iya. Sekarang Mbak Ida, sebelum saya tanya terkait dengan apa kegiatan setelah lulus, mungkin apa sih Mbak Ida yang rasakan di SMK itu pendidikannya? Ya, saya rasa di SMK unggulan ini benar-benar SMK unggul yang berkarakter dan berpendidikan ala pesantren. Pak Ustadz sudah menjelaskan bahwa berkarakter yang benar-benar terbaik itu memang benar-benar ada di pesantren. Nah, SMK unggulan ini bukan hanya sekedar sekolah, tapi juga pendidikan ala pesantren seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah di pagi setengah siang ini kita dapat kedatangan tamu yang sangat spesial pada malam hari ini ya. Pagi hari ini yaitu Mbak siapa? Zulfa Idatul Munirah. Perlu diketahui ya, Mbak ya. Mbak Ida Zulfatul Munirah ini termasuk alumni SMK unggulan NU tahun berapa? 2017. Oh, 2017 ya. Gini saja kita nyantai ya. Kita tanya seputar bagaimana Mbak Ida ini ketika sekolah di SMK, setelah lulus, terus apa kegiatannya. Kita ingin mengetahui seberapa sih kemampuan lulusan SMK itu di luar sana. Wah, subhanallah. Iya, soalnya kalau kita lihat di berita, di medsos, seakan-akan lulusan SMK unggulan itu memang dipertimbangkan di berbagai kalangan sesuai dengan bidang-bidangnya. Iya. Sekarang Mbak Ida, sebelum saya tanya terkait dengan apa kegiatan setelah lulus, mungkin apa sih Mbak Ida yang rasakan di SMK itu pendidikannya? Ya, saya rasa di SMK unggulan ini benar-benar SMK unggul yang berkarakter dan berpendidikan ala pesantren. Pak Ustadz sudah menjelaskan bahwa berkarakter yang benar-benar terbaik itu memang benar-benar ada di pesantren. Nah, SMK unggulan ini bukan hanya sekedar sekolah, tapi juga pendidikan ala pesantren seperti itu. Jadi kita di SMK unggulan nggak hanya dipertimbangkan tentang ilmunya, tapi juga akhlaknya dan berakhlakul karimah layaknya seperti santri, terus ngaji layaknya seperti santri dan lain sebagainya. Terus mungkin kalau di sekarang kuliah ya, iya, di kampus juga Mbak Ida ini juga menjadi pengurus PKPT itu di bawah naungan organisasi IPNUI PPNU NU ya. Di situ apa sih karakter atau pendidikan karakter yang dirasakan setelah di SMK terus Mbak Ida masuk di institut atau perguruan tinggi? iya. Apa yang dirasakan dari pendidikan SMK itu? Saya rasa kami atau saya termungkinnya waktu di SMK unggulan sudah dididik matang, benar-benar digodok matang bagaimana rasanya untuk menjadi pemimpin seperti itu, karena di SMK yang sekarang jadi pemimpin ya? gitu. Iya. Meskipun pemimpinnya masih ya subhanallah seperti itu. Ya kan termasuk baik di sebuah institut yang di situ juga berbagai dari sekolah lain ya kan, jadi satu, terus alumni SMK unggulan jadi pemimpin di situ ya kan termasuk suatu kebanggaan kan. Betul, ya. betul, kayak Ya. gitu. Maka bagi adik-adik yang masih sekolah ya di SMK unggulan, tiru jejak Mbak Ida ini karena sangat penting ya. Terus Mbak Ida ini kan banyak ya orang-orang yang bertanya tentang SMK unggulan NU itu berbasis pesantren terus mengandalkan akhlak. Mungkin sejauh mana sih Mbak Ida itu, kalau di luar sana kan Mbak Ida lebih mengetahui bagaimana output dari SMK kita itu. Iya. Kalau Bapak Ibu guru, pengurus SMK sendiri kan ya hanya mengetahui di internet saja. Mungkin bagaimana?
Jadi gini, saya kan sudah benar-benar tadi ya saya sudah bilang bahwa di SMK sudah benar-benar digodok mata. Bagaimana kita itu diajari menjadi seorang pemimpin. Di SMK juga ada organisasi yang namanya PK. Jadi kita itu digodok di situ untuk mengikuti organisasi IPNU PPNU yang di dalamnya itu terbungkus rapi dan itu dibungkus sesuai dengan naungan Aswaja seperti itu. Jadi waktu saya melanjutkan di perguruan tinggi yang di mana di situ ada yang namanya PKPT. PKPT itu pimpinan komisariat perguruan tinggi yang dibentuk oleh PC. Dan saya mengikuti itu dan alhamdulillahnya berkat doa guru-guru mungkin ya berkat doa orang tua dan teman-teman semua, saya diamanahkan untuk menjadi ketua PKPT tahun 2019-2020. Terus saya melanjutkan lagi di PAC. PAC itu naungan dari Kecamatan Sumobito. Berarti PAC itu tingkat kecamatan ya? Kalau kecamatan. Ya. Kalau tingkat kabupatennya namanya? PC. Oh, PC. Oh gitu. Berarti intinya PKPT itu di bawah naungan IPNU? Iya juga. Gitu ya. Kalau kita berbicara PKPT lah ya. Itu kalau PKPT itu di tingkat kampus. Mungkin kalau yang di tingkat SMP, SMK dan sederajatnya itu ada enggak? Ada. Ya contohnya seperti ini, PK SMK Unggulan. Oh, PK. PK itu singkatan dari Pimpinan Komisariat. Pimpinan Komisariat. Ya. Saya rasa juga PK itu di SMK Unggulan sangat maju sekali. Waktu saya masuk PC dan saya ditanyai, wah dari mana Mbak? Sekolah mana? SMK Unggulan. Saya bilang, ada yang bilang seperti ini. SMK Unggulan memang banyak memberikan anak-anak terbaiknya untuk melanjutkan mimpi-mimpi para ulama untuk melanjutkan perjuangannya seperti itu. Jadi saya tuh sangat bangga sekali bersekolah di SMK Unggulan karena memberikan apresiasi yang sangat besar kepada cita-cita yang diremehkan mungkin sebagian teman-teman, keluarga atau orang sekitarnya bahwa saya ingin jadi seorang pemimpin. Mana mungkin gitu loh, karena saya juga dulu kan nakal sekali gitu dari SMK. Tapi kan itu masa lalu ya. Orang kan juga punya masa lalu, tetapi juga punya masa depan. Iya benar sekali. Jadi SMK benar-benar mewujudkan mimpi saya untuk menjadi seorang pemimpin. Kan dulu itu kalau saya dengar dan baca profil Mbak Ida ini kan sebenarnya di sekolah dulu enggak begitu aktif ya di organisasi. Ya. Terus apa sih yang menjadikan Mbak Ida itu terdorong untuk masuk di sebuah organisasi yang dulunya cuek lah, acuh tak acuh, buat apa sih organisasi, ya kan? Enak ikut teman-teman, ya kan? Ke sana kemari kita jalan-jalan, untuk apa sih organisasi lah? Kan banyak pemuda saat ini berpikir seperti itu. Mungkin apa latar belakangnya kok bisa masuk ke organisasi itu? Oke, latar belakang saya mengikuti organisasi, ya mungkin karena saya pikir masa kuliah kok kayak organisasi kupu-kupu, maksudnya kayak kuliah kok mahasiswa kupu-kupu begitu loh, pulang selesai kayak gitu kan, berangkat pulang lagi, berangkat pulang lagi. Saya pikir kok nggak ada faedahnya dan manfaatnya seperti itu, nggak punya temen, nggak punya kayak relasi ataupun gimana gitu. Terus gimana kalau aku meneruskan organisasiku yang dari PK menuju PKPT untuk mendapatkan relasi, mendapatkan keluarga, mendapatkan teman maupun termasuk mendapatkan keluarga ya? Ya ini langsung SMK Unggulan itu. Mendapatkan relasi ya. Satu kegiatan banyak tujuan. Ya. Dan sekarang sudah tunangan ya? Sudah. Ya itulah tujuannya. Alhamdulillah. Cukup ini. Saya tetap ingin, cuma ada tujuan. Ya oke. Kalau kan Mbak Ida ini otomatis kalau di kampus itu jadi pimpinan sebuah organisasi, otomatis lah di kampus itu menjadi vokal, ya kan? Apa tanggapan teman-teman terdekat yang dulunya apa bahasa Jawanya itu uraan, terus
jalan sampai ngopi bareng, yang dulunya itu tidak suka dengan organisasi, birokrasi dan lain sebagainya. Terus sekarang bagaimana teman-teman itu setelah Mbak ini ikut organisasi? Ya Apakah mereka itu menjauh karena Mbak Ida sudah berubah, atau bahkan Mbak Ida bisa mengambil hatinya untuk ikut dengan saya di jalan kebaikan? Ya, bagaimana? Berapa ya, 60% mungkin teman-teman atau 90% menertawakan karena nggak mungkin gitu loh seorang Zulfaidatul Munirah untuk menjadi pemimpin, itu nggak mungkin sekali, karena dulu itu memang kayak anaknya itu kayak uraan gitu loh, adu tak adu terhadap sekitar ataupun yang lainnya, itu memang kayak gitu. Terus untuk teman-teman sendiri, kalau sama saya itu sekarang kayak udah nggak bisa nyambung lagi gitu, kayak awakmu jadi pemimpin, mau aku nganu awakmu. Tapi ada nggak cita-cita Mbak Ida itu untuk ini tanggung jawab saya, teman-teman saya harus berubah, ya kan? Jangan seperti itu, harus berubah menjadi orang yang berpikir visioner. Ada nggak tujuan seperti itu di angan-angan? Sebenarnya ada, cuma orang kan nggak mungkin harus memaksakan dia harus seperti saya, kan nggak mungkin seperti itu. Tapi untuk keinginan ngajak, ayo berubah lah gitu, mengajak kebaikan, terus ayo berubah, ikut organisasi dan lain sebagainya, kayak memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu loh. Tapi ada banyak yang nggak bisa menerima saya sudah berubah seperti ini, jadi mereka menjauh. Ada yang kamu sudah berubah, ada yang dekat lagi dengan saya seperti itu. Apa sih arti organisasi untuk kehidupan Mbak Ida itu kok seakan-akan itu penting banget untuk kehidupan Mbak Ida? Itu apa arti organisasi? Penting organisasi bagi hidup saya karena dapat merubah perilaku saya, ibaratnya seperti itu. Banyak bertemu dengan orang-orang yang berilmu, beradab seperti itu. Jadi kayak saya tuh ngikut gitu loh. Ada peribahasa kayak gini, bertemanlah kamu dengan orang-orang yang baik, maka kamu akan mengikut baiknya gitu loh. Kalau kamu berteman dengan orang yang kayak gitu, maksudnya dengan tanda kutip, ya nanti kamu jadi seperti itu. Ibaratnya gini, kita berteman dengan orang yang penjual pewangi, pasti kita wangi ya. Terus kalau kita dengan penjual besi ataupun gas dan lainnya, kita akan juga bau gitu loh, seperti itu. Iya benar sekali ya. Dengarkan para adik ya, dengarkan. Ini Mbak Ida itu dulu seperti ini ya kan? Iya kakak. Jadi seperti ini, ayo kita tiru, ya kan? Iya kakak. Terus kembali Mbak Ida, ini nyantai saja ya. Ini seputar masalah kehidupan Mbak Ida, ya kan? Keluarga. Iya keluarga. Salah satu tujuan dari kehidupan Mbak Ida tadi berorganisasi untuk mendapatkan keluarga, kan seperti itu. Itu nemunya di kampus atau di mana? Gitu. Nancim kepo. Enggak. Ya. Kalau hubungan tentang percintaan atau yang sebagainya itu kita nggak ada kepikiran ya. Gitu. Kalau dulu kan sukanya kan ura-uraan atau yang sebagainya. Kalau sekarang enggak, mungkin lebih deket sama Tuhan aja, berdoa dapat yang lebih baik seperti itu. Nanti kan juga dapatnya baik. Kalau kita baik dapatnya baik. Kalau kita enggak ya Allahu a'lam seperti itu. Tapi kalau menurut saya emas sendiri gimana? Sekarang Tuh mati kulit. Sebagai anak yang keunggulan kan ya. Enggak, kalau menurut saya gini. Ini menurut saya yang diinterogasi ya. Kalau menurut saya sih jodoh itu rezeki ya. Jadi itu rezeki. Tetapi rezeki itu tidak akan datang kalau kita tidak mencari. Dengan usaha. Tetapi kan kita juga berpikir rezeki itu kita bisa raih kapanpun ya kan. Selagi kita mau kan gitu. Untuk saat ini ya untuk saya ya sudah dekat. Tetap berdoa setiap hari semoga mendapatkan jodoh yang terbaik untuk saya. Amin, amin, ya Allah, amin. Ya, tetapi untuk ikhtiar itu belum saya lakukan lah. Ya, kita fokus kepada pendidikan dulu. Udah ya, tanyanya. Kalau ditanya itu ragepan dan bisa jawab ya. Iya. Dan Mbak ya, sekarang saya saja yang berkasih ya. Terus gini Mbak Ida, ini dalam rangka juga ya untuk memotivasi adik-adik Mbak Ida yang masih di SMA unggulan, ya kan? Mungkin apa sih tips agar menjadi siswa SMK unggulan itu menjadi siswa yang baik itu bagaimana?
Jadi pertama-tama itu menurut saya itu sangat baik sekali dengan SMK Unggulan. Untuk adik-adik itu luangkan waktu atau mungkin manfaatkan waktu untuk sebaik-baiknya. Jangan dibuat untuk main-main, jangan dibuat untuk cari hura-hura. Mungkin kita lagi mencari jati diri ya, masih SMK itu mencari jati diri. Tapi kalau menurut saya manfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin gitu. Nanti penyesalnya itu pasti ada di belakang kayak saya gini, menyesal banget ya dulu kok nggak bisa sukses seperti ini masih bisa menyesal ya. Kok sama guru itu masih bisa menyesal gitu loh. Gitu ya. Berarti pertama ada kepada guru iya, ya. kurang banget gitu. Dengarkan ya. Ada kepada guru itu sangat kurang sekali. Dulu di SMK Unggulan bahkan teman-teman yang lainnya tuh kalau sama guru tuh dianggap kayak temannya sendiri, kayak ibaratnya di jalan bahwa kalau ada yang naik sepeda motor, ada orang yang duduk, itu kita kan harus nyapa gitu loh. Sedangkan apalagi itu guru kita gitu loh. Kita naik sepeda motor masuk dalam SMK, kalau ada guru kita nggak nyapa assalamualaikum atau gitu kan, nggak sama sekali. Jadi kok merasa adab saya kurang sekali gitu loh. Itu sangat berpengaruh iya, berpengaruh ya. dalam kehidupan saya, sangat menyesal sekali. Andai kan saya dikasih waktu sama Gusti Allah, mengulang waktu kembali, saya pengen memuliakan guru saya gitu loh, pengen memuliakan orang tua saya gitu loh. Oh gitu ya. Biar kan di kandangnya. Banyak sekali ya ilmu yang kita dapat dari Mbak Ida ini, ya kan. Apalagi SMK Unggulan ini juga berbasis pesantren ya kan. Otomatis ya kita utamakan akhlak, ya kan. Karena kalau saya itu pernah dinasihati kiai saya itu akhlak itu di atas ilmu. Betul. Jadi setelah akhlak baru orang itu berilmu. Kalau ilmu saja kan terkadang orang itu tidak terkontrol, ya kan. Banyak koruptor, dia berilmu, tidak mungkin kalau dia tidak ya mungkin maksudnya dia tidak mungkin korupsi kalau tidak berilmu ya kan. Oke, Mbak Ida sangat luar biasa ya kan pagi hari ini. Ini untuk bisa pembelajaran adik-adik ya kan yang masih di SMK. Ayo kita belajar yang lebih rajin ya kan. Manfaatkan waktu sebaik mungkin ya kan. Kalau boleh tanya nih Mas, kalau ibaratnya kan kita di SMK Unggulan. Iya. Kita kembali lagi ke SMK Unggulan. Mas sendiri dulu kenapa memilih SMK Unggulan sebagai sekolah yang mungkin benar-benar sama percaya untuk menuju masa depan yang selanjutnya? Ini balik saya ditanya. Ya, saudara-saudara saya juga alumni SMK Unggulan. Sudah tahu. Saya di SMK Unggulan itu karena sekolahnya penuh filosofi. Kayak kopi ya? Iya, penuh filosofi. Karena ya itu tadi SMK Unggulan itu sebenarnya mendidik kita tidak secara intelektual saja, tetapi itu mendidik kita secara rohaniah sangat besar. Karena apa? Saya baru tahu ya semua kegiatan yang dilakukan oleh staf karyawan sampai guru-gurunya sampai bahkan kepala sekolah yang menjadi penggeraknya sendiri. Setelah saya juga menjadi bagian dari SMK Unggulan, saya tahu di dalamnya itu apa? Tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga kan juga ditransfer doa rohaniah, sehingga apa? Hubungan roh antara murid itu sangat terjalin meskipun dia sudah itu menurut saya karena penuh filosofi, ya kan gitu. Kalau sekarang hanya diberi ilmu, akhirnya tadi ya kan? Benar. Itu zaman sudah berubah ya kan, tetapi kita keyakinan akhlak tidak boleh berubah. Ya itu prinsip saya dulu masuk di SMK Unggulan. Ya kan dulu juga guru SMK Unggulan pernah berpesan kan kepada teman-teman, mungkin kalau teman-teman masih ingat, sempatkan satu Al-Fatihah untuk para gurumu, ibaratnya seperti itu kan, biar nyambung antara guru yang sudah mendoakan dan kita mendoakan, ibaratnya transfer ilmu kayak gitu kan. Iya. Nah, terus bangga nggak jadi alumni Ya, SMK? Sekali ya? Ya Mbak sendiri bangga nggak? Bangga sekali lah, karena di SMK Unggulan kan banyak prestasi-prestasi yang menurut saya patut dibanggakan. Seperti kemarin kan, juara 1 Kerjurnas Festival Pagar Nusa. Saya juga ikut Pagar Nusa loh ya. Wow. Ya, saya juga ikut Pagar Nusa. Jadi dia itu tidak bisa juara kalau tanpa saya.
Pastilah. Tidak paling contoh. Ini Mbak Ida, selama di SMK Unggulan, apa sih kegiatan apa yang paling mengena sampai Mbak Ida sendiri itu tidak lupa di kampus itu? Ya mungkin di rukun Pak Waluyo. Pak Waluyo tidak, Pak Waluyo. Soalnya aku kangen banget gitu loh waktu dihukum di lapangan Iya. itu. Kayak bener-bener banget gitu loh Pak Waluyo itu memberikan saya kayak perubahan gitu loh, biar nggak telat, biar nggak maksudnya nggak kosong. Jadi anak perempuan itu kayak gimana sih kalau udah telat kan namanya juga anak nakal banget berarti kayak gitu. Itu kalau diberi judul kisah sedih di sekolah. Dari Pak Waluyo, ada lagi? Ya mungkin mempunyai wali kelas yang mungkin bisa jadi teman itu yang Dulu siapa wali kelasnya? mau dia. Oh, Bu Maulida. Iya. Ya, beliau Masya Allah. Subhanallah. Iya. Beliau itu berkata pada saya itu tidak pernah telat mengerjakan guru saya setiap sepertiga malam. Subhanallah. Iya. Ini saya. Salah satu keunggulan Bapak Ibu guru di SMK Unggulan, Nilai plus. nilai plus itu Plusnya itu. sangat berpengaruh doanya guru kepada murid itu. Makanya Mbak sampai jadi seperti ini. Iya, benar. Nah, ya kan? Itu dari doanya para Iya. ustadz. Iya benar itu. Terus selama di SMK Unggulan itu kan banyak program-programnya. Itu kalau dulu Mbak ikut program apa? Di sana? Akuntansi. Oh, akuntansi itu kan yang di intra Iya. sekolah kan. Kalau ekstranya, yang Mbak ketahui dulu ketika masih di SMK Unggulan, ekstranya ada apa saja? Banyak. Banjari. Banjari. Saya ikut dulu tapi nggak lama. Vokal atau? Iya, karena saya juga pernah ikut lomba juara 3 Wah, di Kecamatan Mojoagung. ini suaranya suara Mas berarti. Coba. Sudah ketawa. Coba. Ya kan? Coba nyanyikan satu lagu saja. Untuk saya. Lagu apa ini? Iya. Yang lagi tren. Yang lagi tren, viral. Pak. Apa? Mungkin buat Pak Ustadz dan Bunda. Ah, cocok. Ya. Man ana laulakum. Nah, dari lagu itu kan bisa Masya kita Allah, diambil. itu nanti tadi. Ya kan, jadi saya ini ya kan. Ya. Banjari. Selain Banjari ada nggak? Ada Pramuka, Pramuka. terus yang paling benar-benar gini loh, SMK Unggulan itu jadi pusat PK-nya se-Jombang. Jadi gitu. Masa Jadi sih? iya, Kemarin juara 1. kemarin juara 1 juga kan. Itu dari segi apa? Kok sampai diangkat menjadi nomor 1 di Jombang? PK-nya SMK Unggulan. Maksudnya jadi pusat dan jadi nomor 1-nya. Iya kan, artinya kan otomatis kalau pusat kan menjadi kiblat. Iya, kiblatnya para yang ikut PK-PK lainnya kan. PK SMK Unggulan ini benar-benar kayak nomor 1-nya itu mungkin SMK kayak gimana ya? Udah bener-bener NU gitu loh. Oh, berarti dulu belum NU ya? Semakin dalam, Semakin dalam. Jadi kita gini, Gitu ya. dididik dari SMK itu udah mengenal aswaja gitu loh. Ibaratnya itu meskipun belum matang-matang amat gitu Iya. menurut saya ilmunya, tapi kan oh iya ya. Oh iya. Paling enggak Paling ngerti enggak lah ngerti. siapa Oh iya, pendiri. siapa Itu kan pendirinya. Karena sejarah itu tidak bisa ya Benar. ditinggalkan, tidak bisa kepada adik-adik kita. Jadi menurut saya itu SMK Unggulan itu benar-benar wow gitu. Oh. Ya itu tadi kan saya sudah bercerita, kamu dari lulusan mana Mbak SMK Unggulan? Wah, SMK Unggulan itu benar-benar ngasih anak didiknya itu yang benar-benar apa ya, kayak memberikan wawasan yang lebih kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya itu lebih cinta agama, bangsa dan negeri gitu loh ibaratnya. Oh gitu. Benar. Kalau di NU pas ya lalwatan ya. Iya. Lalwatan. Kayak gitu. Terus semasa sekolahnya Mbak Ida di SMK, apa sih pelajaran dan guru yang terfavorit? Siapa guru yang terfavorit? Pelajaran apa yang paling disukai? Bakir. Oh, Guru kita favorit juga pedoman lah ya. Bunda kita bersama. Oke. Oke. Ya, sebelum kita akhiri, kita berpisah dengan pemirsa, ya kan, adik-adik. Mungkin apa sih pesan-pesan yang disampaikan kepada semua adik-adik, khususnya di SMK Unggulan yang masih di bangku sekolah, dan pada umumnya kepada seluruh siswa yang ada di Indonesia ini? Iya.
jangan patah semangat, terus jangan sakit hati karena dibully, ibaratnya kayak saya dulu kan sakit karena bulian seperti itu. Apa namanya tuh jangan luput untuk belajar, manfaatkan waktu luang kalian. Kayak ibaratnya itu jangan putus berdoa, jangan lupa mendoakan para guru dan orang tua, ibaratnya seperti itu. Karena SMK Unggulan itu menciptakan mimpi-mimpi yang ditertawakan oleh orang lain untuk menjadi kenyataan. Terus Maksudnya ditertawakan itu bagaimana? saya dulu tuh bermimpi untuk menjadi seorang pemimpin. Ditertawakan oleh teman-teman karena memang saya kan ibaratnya kalau dianggap itu udah nakal sekali ibaratnya seperti itu. Dan kan pas SMK dibully. Dan saya itu waktu dibully banget ibaratnya jelek, gak mungkin lah kamu sukses ibaratnya kayak gitu. Dan itu membuat saya tuh awas kamu nanti ya, ibaratnya kamu sudah benar-benar jenjang terbaik itu adalah kita membuktikan bahwa kita itu lebih dari mereka, Oke, ibaratnya sip. seperti itu. Jangan kok tambah Membuktikan. iya, jangan tambah kayak nangis, bersedih hati, jangan seperti itu ibaratnya kan. Iya. Terus menjadikan saya lebih paham agama dan berakhlakul karimah. Waktu saya keluar dari SMK Unggulan, saya masuk lagi ke dalam SMK Unggulan, bertemu dengan guru-guru, saya nangis, ya Allah kenapa kok saya dulu itu jahat banget gitu, nggak punya akhlak. Dulu jahat ya? Ketemu guru-guru, ya kok sih udah harus ngasih kerjaan banyak, semua kayak gitu. Jahat banget oh. Ini Bapak Ibu Bu Guru pelakunya. Iya, saya pelakunya, pembuat owner di SMK Unggulan. Sekarang sudah menjadi pelaku kebaikan. Karena layaknya disiplin Iya. ilmu dan akhlak, ya disiplin akhlak dan ilmu adalah modal utama, tapi ijazahnya selembar kertas di atas meja seperti itu. Sekali, ya kan? Itu pesan ya untuk adik-adik semua, bahwa kita harus berjuang sekuat kita, apapun yang merintangi kita harus tetap Semangat. semangat, ya kan? Terima kasih Mbak Ida Terima kasih juga. untuk waktunya, ya kapan-kapan kita Main bareng lagi. ya ngobrol lagi, kita bincang-bincang lagi, kita nyantai-nyantai lagi, karena Mbak Ida ini sangat sibuk sekali, Ada. ya kan? Alhamdulillah Mbak Ida bisa datang ke sini, ya. Harus meluangkan waktu ya, Iya. ini untuk kayak sekolahnya. Iya harus dong, ya kan? Ya. Itu saja ya dari kita SMK Petis. Tuh. Sampai jumpa. Saya sebagai peneman, ya kan? Jika ada salah dari awal hingga akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga mohon Ya kan? maaf yang sebesar-besarnya. Ya kan? Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya kepada para viewer dan follower, ya kan? Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.